Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan bagi kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan pekan kemarin telah kita bahas sebagian tentang masalah tayamum, sebab-sebabnya dan juga fardunya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Hal-hal yang bisa membatalkan tayamum. Silakan dibaca bukunya. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada dua hal yang dapat membatalkan tayamum, yaitu satu, setiap yang membatalkan wudu, karena tayamum itu adalah pengganti wudu. Nah, yang pertama di antara perkara yang bisa membatalkan tayamum itu adalah setiap perkara yang bisa membatalkan wudu. Setiap perkara yang bisa membatalkan wudu, ya, seperti ada seseorang dia itu keluar sesuatu dari dua jalan kemaluan, itu bisa membatalkan wudu. Dan setiap perkara yang bisa membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Dikarenakan tayamum itu merupakan pengganti wudu. Tayamum pengganti wudu. Jadi kalau sebagai pengganti wudu, setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga bisa membatalkan tayamum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya air bagi orang yang bertayamum, karena alasan tidak ada air sebelum memulai sholat atau pada saat sedang menunaikan sholat. Adapun jika adanya air itu diperoleh setelah selesai sholat, maka sholatnya dihukumi sah dan tidak perlu mengulanginya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, janganlah kamu melakukan satu sholat dua kali dalam sehari. nah, kemudian yang kedua, sebagai pembatal tayamum itu adalah adanya air jikalau seseorang tayamum tidak mendapatkan air. Adanya air
bagi orang yang tayamum karena tidak ada air. Contohnya, seperti jikalau ada seseorang dia hiking, naik gunung. Kemudian ketika dia di gunung tidak ada air, sudah mencari air tapi dia tidak mendapatkan, maka dia tayamum. Kemudian selang 5 menit qadarullah, habis dia tayamum, maka turun hujan. Ya, turun hujan. Maka seketika itu tayamumnya menjadi batal. Ya. Jadi bagi orang yang tidak punya air kemudian tayamum, jikalau dia mendapati air, maka seketika itu tayamumnya itu batal karena adanya air. Amma idza faragha minas salati faqad sahhat salatuhu. Adapun jikalau dia mendapatkan air setelah selesai sholatnya, maka sholatnya itu menjadi sah. Wala i'adah alaihi, dan tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Contohnya dia tayamum ketika tidak ada air, kemudian dia habis tayamum langsung sholat. Ya, langsung sholat. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, qadarullah, langsung turun hujan. Ya, langsung turun hujan. Maka ketika selesai sholatnya turun hujan, maka sholatnya itu sah, tidak usah ngulangi, walaupun seketika itu tayamumnya itu batal. Jadi ketika habis sholat selesai, dia dapat air, maka sholatnya itu sah dan tidak usah dia mengulangi lagi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu fi yaumin marratain. Janganlah kalian sholat 2 kali dalam 1 hari. Janganlah kalian sholat 2 kali dalam 1 hari. Maksudnya sholat yang sama. Ya, jadi nggak boleh sholat 2 kali dalam 1 hari, yaitu sholat yang sama. Contohnya, seseorang sudah sholat maghrib, kemudian sholat lagi, itu nggak boleh, ya kan? Kecuali ada syarat yang membolehkan, itu ada. Ini pendapat dari sang mu'alif rahimahullah. Akan tetapi, jikalau ada seseorang sholat lagi, sesuai dengan pendapat ulama yang lainnya, itu dibolehkan. Ya, contohnya, ketika dia sudah sholat, kemudian mendapati air, maka pendapat yang lainnya mengatakan hukumnya boleh dia ngulangi sholatnya. Itu boleh. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengkisahkan ada 2 orang, ya, dua-duanya itu tayamum ketika tidak mendapati air. Kemudian habis tayamum, 2 orang ini sholat. Kemudian selesai sholatnya, habis itu dua-duanya mendapati air. Ya, mendapati air. Maka yang pertama, ketika dia mendapati air, dia tidak mengulangi sholatnya. Adapun yang kedua, dia mengulangi sholatnya. Ini ada perbedaan di antara 2 sahabat ini. Kemudian untuk memutuskan hukum ini, dua-duanya datang kepada Nabi SAW. Kemudian yang pertama dikatakan oleh Nabi, asabta as-sunnah, kamu telah mengamalkan sunnahnya Nabi. Ini bagi orang yang pertama yang dia itu
tidak ngulangi sholatnya. Tapi Nabi bersabda kepada orang yang kedua, laka ajroni, kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat 2 pahala. Sehingga di sini ketika dia mendapatkan air, dia boleh tidak sholat lagi dan dia boleh mengulangi sholatnya. Kalau tidak mengulangi sesuai dengan sunnahnya Nabi, bagi yang mengulangi maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Ini bisa dipahami ya. Jadi hadis yang pertama seakan-akan tidak boleh sholat 2 kali, tapi hadis yang kedua membolehkan. Maka ulama berpendapat hukumnya boleh sholat lagi dan boleh tidak sholat lagi jikalau mendapatkan air ketika selesai ibadah sholat dengan tayamum. Ini ulama beda pendapat, ya. Dan dua-duanya itu boleh diamalkan, ya, karena tidak saling kontradiksi, ya, nggak saling kontradiksi. Kemudian kita masuk yang ke poin B atau ba. Dibaca. Hal-hal yang dibolehkan karena tayamum. Dengan melakukan tayamum, maka ibadah yang sebelumnya dilarang menjadi boleh, seperti sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dan diam di dalam masjid. 6. Hal-hal yang dibolehkan dengan tayamum. Hal-hal yang dibolehkan dengan tayamum itu ibadah-ibadah sangat banyak, seperti ibadah sholat, kemudian tawaf, memegang mushaf Al-Quran atau membaca Al-Quran, ataupun berdiam diri di masjid, ya. Jadi ketika seseorang tayamum, dia boleh melakukan ibadah sebagaimana dia berwudu. Ini nggak ada bedanya. Kemudian kita masuk ke kaifiyatit tayammum, tata cara tayamum sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Silakan dibaca. Adapun tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Bagi orang yang bertayamum, dalam membaca basmalah sambil meniatkan tayamumnya, supaya dibolehkan melaksanakan ibadah yang sebelumnya dilarang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas permukaan tanah atau pasir atau kerikil atau tanah lembab dan sejenisnya, dan tidak menjadi soal meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangannya dengan tiupan yang ringan. Lalu mengusap mukanya 1 kali. Lalu ia meletakkan kembali kedua telapak tangannya di atas tanah jika berkenan. Lalu mengusap kedua telapak tangannya beserta 2 lengannya hingga 2 sikunya jika ia berkenan. Sedang jika ia membatasi usapannya hanya pada kedua telapak tangannya, maka hal itu dibolehkan. 6. Kaifiyatit tayammum, tata cara tayamum, ya. Yang pertama itu adalah hendaknya dia mengucapkan basmalah, yaitu bismillah, sembari niat untuk melakukan tayamum. Kemudian setelah dia niat, ya, dia menepukkan kedua telapak tangannya di permukaan tanah, ya. Boleh di atas permukaan tanah, boleh dengan di atas mungkin kerikil ataupun di atas pasir. Itu boleh, ya. Kemudian setelah dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tangannya, kemudian dia meniup sebagian debunya. Ya, biasanya kalau kita meletakkan tangan di atas tanah itu debunya tebal. Maka jikalau debunya tebal, itu boleh kita tiup sebagiannya, ditiup, ya, biar sebagian debunya itu tidak semuanya digunakan. Jadi jikalau tebal boleh dikurangi. Namun jikalau ada kerikilnya, ya, ketika ditiup dia tidak hilang, maka boleh
tepuk sedikit, ya diginikan. Jikalau ada kerikilnya. Setelah kita menepuk kedua telapak tangan, kita tiup, kemudian kita mengusapkan kedua telapak tangan ini ke wajah. Berapa kali? Hanya 1 kali saja. Ya, dengan 1 kali usapan saja. Kemudian ya ikhwah, sang mu'alif buku ini, beliau membolehkan habis mengusap wajah, itu mengusap tangan sampai siku. Ini pendapatnya sang mu'alif. Ya. Akan tetapi ikhwah, sebagian pendapat yang lainnya mengatakan, ketika seseorang itu mengusap tangan, dia tidak sampai ke siku. Jadi ada yang boleh sampai ke siku dan ada yang mengatakan boleh hanya sekedar telapak tangan saja yang diusap. Ya, contohnya kalau hanya sekedar telapak tangan, cukup kita usap bagian punggungnya saja. Itu boleh. Tangan kiri mengusap punggung tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Mana yang kuat? Hanya mengusap telapak tangan atau sampai siku? Mana yang kuat? Kalau kita membaca hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, hadisnya itu sahih. Hadisnya itu riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka Ammar bin Yasir, beliau ketika tayamum mencontohkan dari Nabi SAW, yaitu caranya hanya mengusap telapak tangan saja. Ya, hanya mengusap telapak tangan saja, tidak sampai ke siku. Ini hadisnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan hadis yang mengatakan hanya telapak tangannya saja itu insya Allah lebih kuat daripada yang mengatakan sampai siku. Ya, karena hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan dua imam ini para ulama mengatakan termasuk hadis yang paling sahih dibandingkan hadis yang lainnya. Jadi yang paling kuat itu hanya sampai telapak tangan saja, tidak sampai siku. Namun jika ada orang lain ataupun teman kita dia tayamum sampai ke siku, kita nggak boleh mencela. Boleh jadi dia menggunakan hadis yang lainnya. Ini maknanya. Jadi ketika tayamum yang diusap itu hanya wajah sama telapak tangan saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, di sini ada pertanyaan dan juga jawabannya. Silakan dibaca Masnya. Jawab pertanyaan. Bolehkah seseorang mengerjakan beberapa sholat dengan 1 kali tayamum jika tayamumnya itu belum batal? Jawaban, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena tidak ditemukan nas hukum yang jelas mengenai masalah tersebut yang menetapkan salah satunya serta membatalkan yang satunya lagi. Pendapat yang hati-hati menetapkan supaya bertayamum pada setiap sholat. Nah, di sini sang mu'alif beliau menjelaskan ada pertanyaan plus beliau kasih jawabannya. Apakah seseorang boleh sholat ya dengan tayamum, namun sholatnya itu banyak? Ya, contohnya dia tayamum, boleh nggak dia melakukan ibadah sholat yang banyak? Contohnya untuk sholat wajib dan juga untuk sholat sunnah. Jadi satu tayamum, namun digunakan untuk banyak sholat. Untuk sholat wajib dan juga untuk sholat sunnah. Ya seperti jenengan, jikalau ketika nggak ada air jenengan tayamum, kemudian tayamum ini digunakan untuk banyak sholat, yaitu sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib. Apakah di sini dibolehkan? Maka di sini sang mu'alif menjelaskan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dibolehkan
dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Maka sang mu'alif rahimahullah, beliau lebih memilih pendapat yang lebih hati-hati, yaitu tayamum untuk satu sholat saja. Ya, satu tayamum berlaku untuk satu sholat saja. Ini pendapatnya penyusun kitab. Contohnya, saya tayamum, kemudian habis tayamum saya sholat wajib yaitu maghrib. Kemudian jikalau anak ingin nambah ba'diyah maghrib, maka yang paling hati-hati saya tayamum kembali, walaupun saya belum batal. Ya, walaupun saya belum batal. Jadi satu tayamum itu untuk satu sholat. Ini pendapatnya sang mu'alif, dan beliau itu lebih berhati-hati. Namun ya ikhwah, jikalau panjenengan menggunakan pendapat yang kedua, yaitu satu tayamum untuk banyak salat, itu juga dibolehkan. Itu boleh. Ya, contohnya saya tayamum, ketika tidak batal, saya gunakan untuk maghriban dan juga untuk ba'diyah maghrib. Itu juga boleh. Dan pendapat yang kedua, ini pendapatnya dari sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka di sini termasuk di antara ikhtilaf yang panjenengan boleh memilih sesuai dengan keyakinan Anda. Ya, ini boleh dua-duanya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang masalah mengusap sepatu. Al-mashu alal khuffaini wal jabair. Mengusap sepatu dan juga mengusap perban. Nah, ini ikhwah termasuk bab yang boleh jadi kita ada yang belum pernah melakukannya. Pernah nggak ikhwah di antara antum mengusap sepatu? Pernah. Tapi ketika apa? Ketika disemir. Bukan itu maksudnya. Bukan mengusap sepatu menyemir, bukan. Tapi maksudnya itu adalah ketika panjenengan itu berwudu, maka sepatunya nggak usah dicopot, tapi boleh hanya diusap bagian atasnya. Itu namanya mengusap sepatu. Pernah jenengan? Belum ya? Kalau kita berwudu, mesti sepatu kita copot dan mesti kaki kita basuh dengan menggunakan air. Makanya di sini boleh jadi kita belum pernah melakukannya seumur hidup. Ya. Namun ketika sudah kita kaji, minimal jenengan lakukan walaupun hanya sesekali saja. Apa ikhwah hikmahnya? Jadi hikmahnya kita dibolehkan mengusap sepatu itu adalah karena Allah itu suka kemudahan bagi hambanya. Ya. Jadi Allah suka kemudahan bagi hambanya. Dan agama Islam dibangun di atas kemudahan. Sesuai dengan kemampuan umat Islam. Ya, contohnya. Ya, di antara kemudahan Islam, ketika panjenengan pernah di Arab, itu cuacanya sangat ekstrim, ya, bisa sangat dingin dan bisa sangat panas. Dan ketika safar, otomatis itu seseorang biasanya memakai sepatu. Tujuannya adalah untuk melindungi kaki dari panasnya terik matahari dan juga dari dinginnya cuaca. Sehingga saking ekstrimnya cuaca ini, ketika seseorang safar ataupun mukim dan ketika berwudu, sepatunya itu tidak harus dilepas, tapi cukup diusap bagian atasnya, dan itu sebagai pengganti membasuh kaki dengan air. Jadi Islam itu sangat mudah ya ikhwah, tidak ada yang susah dalam Islam. Ya, makanya ketika jenengan safar, jenengan sepatuan, maka hukumnya ketika berwudu itu kakinya boleh hanya sekedar diusap di bagian atasnya, itu boleh. Ya, itu boleh.
Ya, namanya al-mashu al-khuffaini. Ini diantara hikmahnya yaitu memudahkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah. Apa landasannya? Silakan dibaca Masyru'iyyatil Mashi al-Khuffain wal Jabair. Materi pertama tentang ketentuan syariat mengenai bolehnya mengusap sepatu dan berdalu. Kebolehan mengusap khuf dan berdalu lainnya yang semana dengan seperti kaos kaki ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan hal tersebut telah disebutkan dalam ayat sebelumnya surat Al-Maidah, yaitu lafaz wa'arjulakum yang artinya dari kedua kaki, yang dibaca dengan harf jar bunyi karena diikutkan kepada lafaz dan basuhlah kepalamu, yang menunjukkan kebolehan mengusap. Sedangkan ketentuan syariat yang bersumber dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang di antara kamu berwudu sementara dia dalam keadaan memakai khufnya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan sholat dengannya, dan ia tidak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Hadis ini bersifat mutlak dan tidak ada pembatas waktu. Hadis ini dibatasi dengan hadis yang lain yang akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya. Nah, cukup. Di sini, Sang Mu'allif rahimahullah, beliau telah membawakan dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis tentang syariat memakai khuf. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli." Jikalau kalian berwudu dan kalian memakai khuf, maka hendaknya dia usap di atasnya dan dia salat dengannya. Jadi di sini ketika kita berwudu, kita boleh hanya mengusap atas kaki dengan satu ataupun dengan menggunakan khuf, itu boleh. Akan tetapi ikhwah, antum pernah nggak melihat sepatu khuf? Pernah nggak? Ketika berhaji mungkin atau umrah, itu kebanyakan orang Arab memakai sepatu dan digunakan untuk sholat. Cuman sepatu khuf itu beda sama sepatu yang jenengan gunakan untuk kerja ataupun untuk sekolah, itu beda. Kalau sepatu kerja itu sifatnya tidak elastis, ya, atos, ya, keras. Tapi kalau khuf itu adalah sepatu yang berasal dari kulit, dan sepatu ini dia itu sifatnya elastis. Itu seperti kaos kaki nggih. Dia itu seperti kaos kaki ketika digunakan untuk sujud itu mudah dan sifatnya itu lembek. Cuman bedanya kalau kaos kaki ketika kena air itu ngerembes. Tapi kalau khuf dia tidak ngerembes. Namanya itu khuf. Bisa dibayangkan nggih? Jadi dia itu seperti sepatu, cuman sifatnya lembek, elastis karena dia terbuat dari kulit. Namanya itu khuf. Ya. Maka para ulama mengkiaskan boleh juga khuf ini dia diganti dengan menggunakan kaos kaki. Itu boleh. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ketika seseorang memakai kaos kaki, itu juga boleh diusap di atasnya ketika dia berwudu. Jikalau kaos kaki ini dia menutupi kaki secara sempurna, ini boleh. Terus Mundi, ada pandangan apa enggak tentang masalah khuf ini? Atau masih agak raba-raba? Sudah ada pandangan nggih? Jadi khuf di sini dari kulit, namun boleh juga dari kaos kaki. Ketika panjenengan berwudu, maka jenengan berwudu seperti biasa.
mencuci tangan, kemudian muka, kemudian yang lainnya sampai mengusap kepala dan sampai mengusap telinga. Habis itu jikalau panjenengan memakai khuf, kakinya nggak usah disiram menggunakan air, namun boleh hanya diusap bagian atasnya saja. Ini berlaku bagi seorang musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Tapi bagi seorang mukim, dia itu maksimal hanya 1 hari 1 malam. Ini maknanya. Insya Allah ada bayangan nggih? Saya kok ragu sih. Ada insya Allah nggih? Jadi dia itu seperti kaos kaki, cuman dia itu agak tebal dan menutupi kaki secara sempurna, yaitu nutupi bagian wudhu, ya, anggota wudhu di bagian kaki. Ini tentang masalah khuf. Kemudian kita masuk ke pensyariatan mengusap perban. Silakan dibaca. Materi kedua tentang syarat sahnya mengusap khuf. Belum, atasnya, masih atasnya. Kemudian ketentuan syariat tentang bolehnya mengusap perban terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang terluka kepalanya, di mana ia membasuh kepalanya atau ketika bersuci yang mengantarkannya kepada kematiannya, seraya beliau bersabda yang artinya, padahal cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuhnya yang lainnya. Kemudian ya ikhwah, jikalau ada seseorang dia qadarullah terluka, ya, mungkin entah tangannya atau kakinya, ya, contohnya dia terluka bagian tangannya. Qadarullah tangannya ini dia mungkin naudzubillah patah, ataupun mungkin dia kulitnya itu mengelupas gara-gara dia jatuh dari motor. Sehingga jikalau kulitnya mengelupas, biasanya itu diperban. Ya kan, diperban. Ya, diperban untuk menutupi lukanya. Dan ketika bersuci, maka perbannya itu nggak usah dibuka. Ya, ketika bersuci, perbannya itu nggak usah dibuka. Kenapa? Jikalau luka ini terkena air, maka sembuhnya lama dan makin parah sakitnya. Maka di antara hikmahnya, kenapa seseorang itu hanya mengusap perbannya untuk memudahkan seorang hamba menjalankan kewajibannya. Jadi kalau berwudu, di atas tangan yang terluka, di perbannya itu nggak usah kita siram dengan air, nggak usah digerujuk, tapi cukup kita usap bagian atasnya saja, dan itu insya Allah sudah sah wudunya. Ya, sudah sah. Ya, sudah sah wudhunya. Jikalau tangan itu terluka dan harus diperban, atau ketika ada seseorang kakinya patah harus digip. Ya. Jikalau gipnya itu dicopot makin parah lukanya, maka hukumnya ketika bersuci cukup diusap bagian atas gipnya atau perbannya. Inilah diantara ikhwah pentingnya kita itu berilmu. Ketika ada orang luka, orang sakit, kita nggak sembarangan berfatwa. Jikalau kita sembarangan berfatwa tanpa ilmu, boleh jadi kita membunuh sesama muslim tanpa sadar. Dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Ya, pada zaman Nabi SAW ada kisah. Ada seseorang kepalanya itu terluka, kepalanya itu bocor, ya, luka bocor. Kemudian orang ini dia qadarullah jinabah, dia mimpi basah dan harus mandi. Kemudian ketika akan mandi, dia tanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kepala saya ini bocor, luka. Dan ketika mandi, apakah saya harus mengguyurkan air di atas kepala saya? Maka temannya mengatakan harus.
harus. Dan akhirnya yang bertanya dia mandi dan mengelurkan air di atas kepalanya, habis itu meninggal. Dan gara-gara apa? Fatwa yang salah. Fatwa yang salah. Maka Nabi SAW mengatakan dia telah membunuhnya karena memberikan fatwa yang salah. Dan Nabi memberikan solusi, hendaknya dia tayamum, kemudian membalut lukanya dan cukup diusap bagian atasnya. Jadi nggak harus disiram menggunakan air. Inilah diantara hikmah kenapa kita cukup mengusap atas luka yang diperban. Tidak harus diusap atau tidak harus diguyur dengan menggunakan air. Ya, jadi kalau ada orang luka dan lukanya itu parah dan harus diperban ketika berwudu, tidak diguyur dengan air, tapi cukup diusap bagian atas yang terluka. Ini maknanya. Biasanya kalau ada orang terluka, kulitnya terkelupas, kalau kena air gimana dampaknya? Apa? Belenyek kalau bahasa Jawanya itu ya. Belenyek, kemudian sembuhnya susah, dan boleh jadi ketika kena air habis itu akan ada nanahnya, dan itu makin memperburuk lukanya. Makanya kalau bisa kita tidak memberikan fatwa yang salah, dan kita memberikan fatwa sesuai dengan hadis yang sahih. Jadi cukup diusap bagian atasnya. Kemudian kita masuk ke syarat mengusap khuf. Silakan dibaca. Materi kedua tentang syarat mengusap khuf atau perban. Seseorang yang hendak mengusap khuf atau perban lain yang semakna dengannya ketika bersuci disyaratkan: 1. Keduanya dipakai dalam keadaan bersih, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak membuka sepasang khufnya yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu. Yang artinya, biarkanlah keduanya karena aku memakai keduanya dalam keadaan bersih. Langsung yang kedua. Yang kedua, keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Yang ketiga, keduanya tebal sehingga kulit tidak terlihat dari balik keduanya. Yang keempat, masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang berada di tempat yang mungkin, serta tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian. Berdasarkan keterangan yang diutarakan Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian, serta 1 hari 1 malam bagi orang yang berada di tempat. Yang kelima, tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya. Jika ia mencopot keduanya, maka wajib atasnya membasuh kedua kakinya. Jika ia tidak membasuhnya, maka wudunya dihukum batal. Nah, jadi di sini ikhwah, ketika panjenengan memakai khuf atau sepatu tidak langsung diusap, tapi ada persyaratannya. Yang pertama itu adalah an yalbashuma ala toharo. Jadi panjenengan ketika akan memakai khuf atau sepatu, maka hukumnya harus bersuci terlebih dahulu. Ya, contohnya jenengan berwudu ya secara sempurna sampai mencuci kaki. Habis mencuci kaki, maka boleh panjenengan memakai khuf atau sepatu. Dan nanti ketika batal wudhunya, jenengan berwudhu seperti biasanya, namun ketika sampai di kaki itu tidak dibasuh, tapi cukup diusap bagian atasnya. Jadi sebelum memakai sepatu harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sepatu atau khuf atau kaos kaki ini harus menutupi anggota wudhu bagian kaki. Kalau kaki itu bagian wudhunya sampai mana? Mata kaki ya.
Maka panjenengan ketika memakai kaos kaki ataupun khuf, maka kaos kaki ini harus menutupi sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga, hendaknya khuf atau kaos kaki itu tebal, ya, sehingga ketika tebal, kulit di baliknya itu tidak nampak. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ketika mengusap, tempo waktunya bagi orang mukim, dia 1 hari 1 malam, tapi kalau orang musafir 3 hari 3 malam. Dan yang kelima, tidak boleh melepaskannya di waktu itu. Jadi kalau jenengan musafir, masih 1 hari jenengan kok lepas khufnya, maka itu batal. Harus dimulai dari awal lagi. Ini diantara 5 syarat mengusap khuf. Kemudian yang keenam, syarat mengusap perban. Silakan dibaca. Dalam mengusap perban, maka tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu, serta tidak ada batasan waktu. Tetapi kain perbannya disyaratkan tidak boleh melampaui 4 luka, kecuali kain perban yang dipakai mengikat. Tidak boleh mencokornya serta lukanya sebelum sembuh. Sehingga jika kain perbannya dicopot atau lukanya telah sembuh, maka usapannya dihukumi batal dan wajib membasuhnya. 6. Kemudian untuk syarat mengusap perban, jadi beda sama khuf ya. Kalau khuf harus suci dulu kemudian dipakai sepatunya. Tapi kalau perban boleh dipakai walaupun dia belum bersuci. Ya, dia masih belum punya wudhu. Qadarullah, karena dia itu terluka parah, dia boleh langsung diperban tanpa lebih dulu berwudhu. Itu boleh. Dan kemudian untuk memakai perban itu nggak ada batasan waktu, tidak 1 hari, tidak 2 hari, tapi sampai lukanya itu benar-benar sembuh, itu boleh. Dan ketika panjenengan memakai perban, maka yang diperban itu hanya bagian yang luka saja. Contohnya, yang luka itu hanya lengan ya, maka yang diperban itu antara pergelangan sampai siku. Ini namanya apa? Lengan ini ya? Ini apa namanya? Pergelangan ya, bukan lengan, ini lengan ya. Contohnya yang luka itu adalah pergelangan tangan. Maka yang diperban itu adalah dari pergelangan tangan sampai siku. Dan yang diusap itu hanya bagian pergelangan tangan sampai siku. Adapun telapak tangan yang enggak terluka, maka ini ketika berwudu harus dibasuh. Lah itu. Jadi yang diusap itu hanya bagian yang luka. Bagian yang tidak luka sampai telapak tangan ini harus dibasuh ketika seseorang berwudu. Sekian yang bisa kita sampaikan tentang masalah khuf dan juga perban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.